Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita tunggu sebentar ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ananda soleh-solehah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta jamaah tahsin online Tuhfatul Atfal dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hari ini kita akan melaksanakan kegiatan tahsin online pada pertemuan yang kedua, melanjutkan pembahasan kitab Tuhfatul Atfal, di mana tujuan daripada kegiatan ini untuk memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita, khususnya dari segi ilmu tajwid. Ustadz Agus berharap para peserta semua sudah memegang buku Tuhfatul Atfal. Kalaupun sekarang tidak ada, ya silakan diadakan untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Karena belajar sambil memegang buku Tuhfatul Atfalnya akan lebih bermakna dan lebih mudah untuk dipahami oleh para peserta semuanya, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita awali kegiatan kita dan kita lanjutkan. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang muqaddimah, ya, muqaddimah Tuhfatul Atfal, yaitu tentang nama pengarang kitab Tuhfatul Atfal, kemudian nama gurunya beliau, ya, sampai poin-poin apa saja yang akan kita pelajari pada kitab Tuhfatul Atfal ini. Sebelum kita melanjutkan, para partisipan semuanya mungkin ada yang masih ingat siapa nama pengarang kitab Tuhfatul Atfal ini?
boleh langsung menjawab, dibuka mic-nya atau boleh raise hand terlebih dahulu. Ada yang masih ingat siapa nama pengarang kitab Tuhfatul Atfal ini? Yang hari Minggu kemarin hadir, insya Allah bisa ya. Atau apalagi mencatat ya, boleh melihat catatannya. Silakan, ada yang tahu? Syekh Ziyad An-Nazar. Syekh Ziyad An-Najjar, kurang tepat ya. Syekh Ziyad An-Najjar itu guru Ustadz Agus ya, di mana Ustadz Agus mengambil sanad dari beliau. Itu gurunya Ustadz Agus. Kalau Syekh Ziyad An-Najjar. Ada yang masih ingat siapa nama pengarang kitab Tuhfatul Atfal ini? Sulaiman Al-Jamzuri. Santi ya, bagus sekali ya. Al-Gisya ya. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya. Jadi itu adalah nama pengarang kitab Tuhfatul Atfal ya. Disebutkan pada bait pertama, yaqulu raji rahmatil ghafuri daumang Sulaiman huwal Jamzuri. Nah, itu di bait pertama di kitab Tuhfatul Atfal dijelaskan tentang nama pengarang kitabnya, yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Dan nama kitab Tuhfatul Atfal ini didapatkan dari guru beliau. Ya. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tuhfatul Atfal pada materi-materi intinya. Dan ini adalah bab kedua dari pembahasan kitab Tuhfatul Atfal. Diulangi kembali, Tuhfatul Atfal sendiri artinya adalah kado atau hadiah untuk anak-anak ya, untuk anak kecil. Jadi atfal itu artinya anak kecil. Tiflun ya, ini artinya anak kecil. Kemudian anak kecil ini artinya anak ya belum berusia baligh. Ya, jadi kalau misalnya membaca dari judulnya, sebenarnya kitab ini diperuntukkan bagi anak-anak yang belum berusia baligh. Namun sekali lagi dikatakan oleh guru kami, boleh juga dikatakan Tuhfatul Atfal ini yang dimaksud anak-anak adalah orang yang belum mengerti tentang ilmu tajwid, maka dia disebut dengan anak-anak dalam artian masih belum mumpuni ilmu tajwidnya. Namun secara umum kita semua, ayah bunda mungkin atau ananda semuanya pasti pernah belajar apa itu hukum-hukum tajwid dan lain sebagainya. Namun mungkin yang dipelajari bukan langsung dari kitab sumbernya, dari buku-buku. Contoh misalnya dulu saya pernah belajar buku tajwid praktis ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali buku-buku tajwid terjemahan bahasa Indonesia. Lalu apa gunanya kita belajar langsung dari kitabnya? Salah satunya adalah mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui pengarang kitab ini. Karena apa yang saya ajarkan ini adalah apa yang diajarkan oleh guru-guru saya. Dan menyambung sampai Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Sehingga insya Allah nilai keberkahannya akan berbeda apabila kita belajar membaca langsung dari kitab-kitab terjemahan. Walaupun tetap saja pasti ada nilai keberkahan, yaitu nilai keberkahan belajar itu sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar hukum-hukum nun sakinah atau nun sukun ya, dan tanwin. Insya Allah Ustaz Agus yakin hadirin semua sudah pernah belajar tentang hukum-hukum nun sakinah ya, dan tanwin. Namun memang Ustaz Agus sendiri belum dulu ya, ketika waktu ngaji masih di Lampung,
tidak mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang hukum nun sakinah atau tanwin ini secara mendetail. Secara umum kita tahu, oh hukumnya ada idgham, ikhfa, idhar dan lain sebagainya. Namun secara praktik, ya, oh ternyata berbeda loh dari apa yang kita pelajari. Ya, dan nanti insya Allah pada pertemuan ini, ya, hadirin semua akan merasakan, oh ini tuh, dan ada yang sudah tahu ya, alhamdulillah untuk memperkuat, dan ada yang belum tahu atau baru tahu, insya Allah memperbaharui keilmuannya tentang hukum-hukum nun sukun dan tanwin ini. Di dalam kitab Tuhfatul Atfal judulnya adalah Ahkamun Nunis Sakinati wat Tanwini, hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Apa itu nun sukun atau nun sakinah? Ya, kita biasa menyebutnya atau nun mati. Ya, kalau di dalam buku-buku terjemahan disebutnya nun mati. Ya, nun sukun adalah nun yang tidak memiliki harokat di atasnya. Nah, kenapa ini? Ya, kok di sini definisinya nun yang tidak memiliki harokat di atasnya? Padahal dahulu kita belajar, ya, Ustaz Agus juga termasuk, ya, mungkin ada yang belajar ada berapa harokat di dalam membaca Al-Quran. Dulu Ustaz Agus belajarnya ada 8, ya, ada 8. Ada fathah, kasroh, dhammah, fathatain, kasrotain, dhammatain, kemudian sukun dan juga tasydid. Ya. Setelah mempelajari lebih dalam kitab Tuhfatul Atfal, ternyata ya harokat itu sebenarnya cuma ada 3. Harokat itu cuma ada 3. Ada fathah, kasroh, dan dhammah. Jadi harokat itu sebenarnya cuma ada 3, fathah, kasroh, dan dhammah. Yang disebut fathah termasuk di dalamnya adalah fathatain. Yang disebut kasroh termasuk di dalamnya adalah kasrotain. Dan yang disebut dhammah termasuk di dalamnya adalah dhammatain. Sehingga fathah dan fathatain itu sebenarnya satu, yaitu fathah namanya gitu. Ini dari segi pembahasan harokat, ya. Kemudian sukun, ya, itu bukan harokat. Maka dikatakan di sini di garis bawahi dia adalah nun yang tidak memiliki harokat, ya, tidak memiliki harokat. Karena memang sebenarnya sukun itu bukan harokat. Ya. Kenapa sukun ini tidak disebut harokat? Ya, karena sukun ini adalah mengembalikan bunyi pada makhraj asalnya. Ya, mengembalikan bunyi pada makhraj asalnya. Itu yang disebut dengan sukun. Kalau secara bahasa, sukun itu artinya adalah diam atau tenang. Ya, seperti itu. Sakinah. Ya, keluarga yang tenang, kalau dalam keluarga biasanya seperti itu. Maka yang namanya sukun ini tidak bisa disebut harokat, karena secara bahasa pun berbeda. Kalau harokat itu artinya bergerak, kalau sukun artinya diam, tenang. Ya. Maka tidak bisa kita katakan sukun termasuk dalam harokat. Kenapa? Karena dalam sukun, huruf-huruf yang dia sukun, ya, dia tidak boleh bergerak, tidak boleh ada pergerakan mulut. Sedangkan yang disebut harokat itu harus ada pergerakan mulut. Contoh, harokat fathah, maka ada pergerakan mulut terbuka, a, gitu. Kemudian harokat dhammah, ada pergerakan mulut mencucu, u. Harokat kasroh, ada pergerakan mulut rahang bawah diturunkan, i. Tapi kalau sukun tidak ada pergerakan mulut. Kenapa? Karena definisi sukun adalah mengembalikan huruf pada makhraj asalnya. Jadi kalau misalnya huruf ada sukun, ya, itu dia kembali ke makhraj asalnya. Dan kita pembahasannya lebih cenderung kepada nun sukun di sini, ya. Artinya mengembalikan makhraj nun pada asalnya. Jadi
ujung lidahnya diarahkan ke langit-langit atas. Dulu kalau misalnya yang sering ikut tahsin online di tahun-tahun 2000 sampai 2021 ya, itu sudah dijelaskan tentang makhorijul huruf ya, tempat-tempat keluarnya huruf. Dan huruf nun ini makhrajnya ada ujung lidah nempel ke langit-langit atas. Jadi pembahasan nun sukun, hukum nun sukun ini hukum yang terjadi ketika ada ujung lidah nempel ke langit-langit atas bertemu dengan beberapa huruf. Nanti akan disebutkan dan kita ketahui huruf-hurufnya. Kenapa ada pembahasan khusus? Karena setiap nun sukun itu nanti akan berbeda-beda cara membacanya bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Maka dia harus diketahui dan dipelajari. Ya. Kalau kita membahas nun sukun saja sebenarnya tidak perlu belajar, insya Allah bisa. Tapi ketika dia nun sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka ini harus belajar cara membacanya. Kalau kita tidak belajar, maka kita tidak akan benar cara membacanya. Sedangkan yang namanya membaca Al-Quran itu sifatnya tauqifi. Jadi membaca Al-Quran itu dia tauqif itu langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, melalui Nabi Muhammad, dan diturunkan kepada kita semua, diajarkan. Ya. Dan Al-Quran itu yang diturunkan bukan hanya huruf-hurufnya saja, tapi juga cara-cara membacanya. Jadi tidak bisa kita membaca Al-Quran semau-mau kita. Jadi membaca Al-Quran itu sudah ada aturannya, bukan seperti bahasa Arab pada umumnya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu bukan hanya huruf-hurufnya, tapi juga bacaannya seperti apa itu diajarkan kepada Rasulullah. Dan kita harus mempelajari itu. Kemudian yang kedua adalah tanwin. Ya. Tanwin, mungkin kalau misalnya secara sederhana kita belajar tanwin itu garisnya ada 2 Ustadz gitu ya, biasanya gitu. Padahal sebenarnya ya, tanwin itu adalah nun sukun juga. Ya, tanwin itu adalah nun sukun. Ya. Tapi nun sukunnya secara lafaz. Ya. Secara lafaz. Maksudnya apa? Dalam tanwin, ketika kita mengucapkan huruf yang berharokat tanwin, sesungguhnya di situ ada nun sukun, tapi tidak tertulis. Ya, tidak tertulis. Dan ini nun sukun ini pada tanwin terjadi hanya ketika wakof, ya, ketika wakof. Contoh bacaan husnan, ya, bacaan husnan. Nah, di sini ada nun tanwin. Tanwin ya. Di sini tidak ada nun sukun. Tapi kenapa kita bacanya adalah tetap ada nun sukun ketika diwakafkan. Ya. Ketika diwakafkan membacanya tetap ada nun sukunnya. Jadi seolah-olah nunnya ada 2 di sini. Jadi cara baca ini sama baca ini, kalau kita baca sama. Ini husnan, ini juga sama, husnan. Nah, ini penjelasan kenapa tanwin itu sebenarnya adalah nun sukun. Tapi secara lafaz. Jadi diucapkan dia ada, tapi secara tulisan dia tidak ada. Kalau nulisnya seperti ini salah. Ya, nulisnya tetap seperti ini yang betul. Jadi yang namanya tanwin itu adalah nun sukun secara lafaz, ya. Dia tidak tertulis tapi tetap dibacanya nun sukun, sehingga Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menggabungkan hukum nun sukun dan tanwin. Kalau dalam buku-buku tajwid biasanya disebutnya hukum nun sukun atau tanwin, ya, karena memang sebenarnya tanwin ini adalah nun sukun juga tapi secara lafaz. Jadi kalau misalnya
nun sukun yang ini ya secara tulisan ada, tapi kalau yang tanwin ini nun sukun juga sebenarnya tapi secara lafaz, sehingga hukumnya digabungkan menjadi satu. Baik, itu penjelasan tentang judulnya. Kita lanjut ke aduh, kok keluar. Ya, kita lanjut ke pembahasan bait berikutnya. Nah, ini masuk ke hukum-hukumnya ya. Dicoba diulangi setelah Ustadz Agus ya. Ustadz Agus bacakan sampai setengah sini dulu. Nanti kalian ulangi. Nanti boleh dibuka mic-nya berarti ya. Agar kalian juga mengetahui gimana cara bacanya. Dan tidak seperti baca Quran ya. Membaca nazom ini tidak seperti baca Quran. Tapi boleh juga kalau misalnya kita menggunakan hukum-hukum idgham dan lain sebagainya. Ya. Linuni intaskun walid tanwini 1, 2, 3. Intaskun walid Arba'u ahkamin fakhudz tabyini. Arba'u ahkamin Kita coba satu langsung ya dari ujung ke ujung. Linuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudz tabyini. Oke, baik ya. Itu cara membacanya ya. Bisa hafal lebih bagus, alhamdulillah ya. Kalau bisa hafal lebih bagus. Tapi yang paling penting adalah mempraktikannya. Nah, maksudnya apa nazom ini? Linuni intaskun walitanwini ya. Nun jika mati ya atau tanwin, arba'u ahkamin memiliki 4 hukum. Jadi milik nun sukun dan tanwin ya, ketika ada nun sukun atau tanwin itu ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah maka dia terbagi menjadi 4 hukum, arba'u ahkamin ya. Kalau di sebahagian buku tajwid terjemahan tuh biasanya ada yang mengatakan 5. Kalau yang mengatakan 5 itu biasanya hukum idgham bi gunnah dan idgham bila gunnahnya dianggap satu ya, idgham bi gunnah 1, idgham bila gunnah 1. Nah, itu nggak salah juga ya. Tapi dalam kitab-kitab Tuhfatul Atfal ataupun Jazari itu biasanya disebutnya 4 bukan 1, sehingga idgham ini menjadi satu hukum. Baru nanti bercabang. Dari idgham ada 2, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah gitu ya. Jadi ada 4 hukum. Ada izhar, idgham, ikhfa, iqlab. Nanti dari idgham ini dicabang menjadi 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Fakhudz tabyini ya. Maka perhatikanlah atau ambillah ya, khudz ini ambil atau perhatikanlah, tabyini keteranganku ya. Keterangan siapa? Dari keterangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya. Ini di sini kembali kepada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya, pengarang kitab daripada Tuhfatul Atfal ini. Jadi di sini beliau akan menjelaskan tentang hukum-hukum nun sukun atau tanwin, yaitu terbagi menjadi 4. Nah, ini kata kuncinya, ini ada 4. Kita harus paham
Ya, ada 4 hukum di sini. Lanjutkan. Nah, ini. Fal awwalul izharu. Ya. Nah, kita ini dulu ya. Coba praktikan cara bacanya, ulangi setelah Ustaz Agus. Sampai setengah dulu. Setelah hitungan ketiga ya. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. 1, 2, 3. الأول إظهار قبل أحرف Lil halqi sittin ruttibat fal ta'rifi. للحد بالتعريف. Ya, dari awal, dari depan sampai akhir kita coba dengarkan dulu. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin ruttibat fal ta'rifi. 1, 2, 3. فالأول إظهار قبل أحرف للحلق ست Oke ya. Nanti kalau misalnya Ananda soleh-soleha semuanya mendengar bacaan-bacaan kitab Tuhfatul Atfal ini di YouTube ya, itu nanti biasanya ada mendengar perbedaan bacaan pada kalimat ini. Ya. Ada yang mereka membacanya sittin, ada mereka membacanya sittun. Ya. Itu dari dalam bahasa Arab itu berkaitan dengan uslub atau susunan bahasa ya. Nah, dan kita tidak mempelajari di sini ya uslubnya atau susunan bahasanya. Yang penting kita mengetahui hukum-hukum yang ada di dalamnya terlebih dahulu. Fal awwalul izhar ya, maka ya, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang pertama al-izhar ya adalah izhar. Nah, hukum yang pertama adalah izhar. Yang nomor 1 ya dari hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Qabla ahrufi, sebelum 6 huruf ya. Jadi izhar itu terjadi sebelum 6 huruf. 6 huruf apa? 6 huruf lil halqi. 6 huruf yang ada di tenggorokan. Jadi izhar ini terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf. 6 huruf halqi. Kalau kita dulu pernah mengingat pelajaran tentang makhorijul huruf, maka huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan atau dari halqi itu ada 6. Kita bagi 3. Ada tenggorokan atas, itu ada huruf ain, ada huruf kha dan ghain. Tenggorokan bagian tengah atau wastal halqi itu ada huruf ha dan ain ya. Dan adnal halqi atau tenggorokan bagian bawah itu ada huruf hamzah dan huruf ha ya. Itu huruf-huruf halqi. Dan nun sukun atau tanwin ketika bertemu huruf-huruf tenggorokan atau huruf-huruf halqi ya, dia disebut dengan izhar. Izhar ini nanti ada beda lagi tuh, ada satu lagi, ada izhar mutlak, ada izhar halqi, sehingga kita harus menyebutkannya secara lengkap agar tidak tertukar ya. Sebutannya adalah izhar halqi biasanya ya, lebih mudah supaya kita tahu bedanya, karena nanti ada juga izhar tapi izhar mutlak ya. Itu biasanya kalau dalam kitab-kitab tajwid pembahasannya dia ada di pembahasan tentang gharib ya atau ayat-ayat asing, karena izhar mutlak itu hanya ada 4 ya di dalam Al-Quran, selebihnya tidak ada ya. Rutibat fal ta'rifi, yang tersusun ya, jadi tertib ya. Rutibat itu artinya tertib atau tersusun, maka ketahuilah mana huruf-hurufnya, huruf-huruf halqi itu ya.
Huruf-huruf halqinya ada di mana? Di bait yang berikutnya. Nah, ini huruf-hurufnya dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Zamzuri. Ya. Huruf-huruf halqi itu ada 6. Ya. Hamzun, fahaun, thumma ainun, ha'u, muhmalatani, thumma ghainun, kha'u. Ya, kita coba ulangi, Ustaz Agus ya. Setelah setengah bait di sini ya. Setelah hitungan ketiga boleh diulangi. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u. 1, 2, 3. Hamzah Muhmalatani thumma ghainun kha'u. Kha'u, terakhir bukan ha'u ya, kha'u. Kita coba dari ujung sampai ujung ya. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Hamzun Baik ya. Hamzun. Nah, ini huruf pertamanya dari 6 huruf yang tadi kita disebutkan di bait sebelumnya ya. Lil halqi sittin, 6 ya. Yang pertama hamzun, itu hamzah. Ya. Kemudian yang kedua fahaun. Kemudian ainun. Ya. Kemudian yang keempat ha'u. Bukan ha'un ya, dia tidak tanwin, ha'u. Muhmalatani summa ghainun. Nah, yang kelima ghain, kha'u, dan yang keenam adalah kha. Jadi ada 6 huruf. Ini adalah huruf-huruf halqi sebutannya ya, huruf-huruf halqi. Ketika dia bertemu dengan nun sukun atau tanwin sebelumnya, maka disebutnya izhar halqi. Seperti itu. Nah, ini kesalahan membaca huruf izhar halqi yang sering terjadi di masyarakat kita, atau mungkin yang belum pernah memperbaiki atau talaki bacaan izharnya ya. Mungkin kalau misalnya kita dulu belajarnya apa itu izhar? Ya, izhar itu artinya jelas gitu aja gitu kan. Nah, jelasnya ini seperti apa ya? Bukan jelasnya itu bukan jelas seperti contoh kita ada kalimat misalnya man amana. Nah, jelas ini biasanya mencontohkannya man amana. Nah, jelasnya izhar ini tidak boleh ditekan. Ya, tidak boleh ditekan. Karena nun itu bukan huruf syiddah. Ya. Nun itu bukan huruf syiddah. Tidak boleh tertekan. Tidak boleh ditekan. Dan dia juga tidak memiliki sifat nabr atau meninggi. Ya, karena sifat nabr itu hanya ada pada wawu tasydid, kemudian ya tasydid, dan hamzah sukun. Sehingga tidak boleh suaranya meninggi menjadi man amana misalnya, nggak boleh ya. Dan tidak boleh juga tertekan. Man amana, tidak boleh ditekan, tidak boleh meninggi. Jadi jelasnya itu, yang dimaksud jelas di sini adalah jelas bacaan nun sukunnya. Bacaan nun sukunnya diperjelas. Dan nun sukun ini punya sifat namanya tawasud. Tawasud ini pertengahan, tidak terlalu ditekan dan tidak juga terlalu lemah makhrajnya. Jadi dia tawasud ini guru-guru Ustaz Agus sering menjelaskan, mudahnya untuk mengetahui tawasud itu adalah contoh ini, kalau misalnya anggap tangan Ustaz Agus adalah bibir ya, maka tawasud itu gini, tempelkan dulu baru tekan. Itu namanya tawasud. Ini supaya mudah dipahami ya. Tempelkan dulu baru tekan. Ini namanya tawasud. Ya. Kalau misalnya langsung man, langsung ditekan, ini namanya syiddah. Kuat.
Tapi kalau tawasut itu dia tidak langsung ditekan, tapi tempelkan dulu baru tekan. Man, ya seperti itu tawasut praktiknya. Jadi cara membaca izhar yang betul itu bukan ditekan, ya jelasnya itu bukan ditekan, tapi tempelkan dulu ujung lidahnya pada langit-langit atas, baru ditekan. Itu cara membaca izhar. Ya. Man amana, man amana, man amana. Ya, jadi ujung lidahnya itu nempel dulu ke langit-langit, ya kan di tempat makhrajnya huruf nun, kemudian baru ditekan di langit-langitnya itu, baru membaca huruf berikutnya, baik itu hamzah, ha, ain, ha, ghain atau kha. Itu cara membaca izhar yang baik dan benar. Sehingga jangan sampai suaranya tertekan, ya. Jadi perhatikan cara membaca izharnya itu tawasut, ya. Tempelkan dulu baru tekan. Itu cara membaca izhar. Sehingga ya seolah-olah, ini seolah-olah ya, seolah-olah dia huruf nunnya ada dua. Seolah-olah huruf nunnya ada dua, tapi tidak, dia satu ya. Kalau dua itu dia setelah mengucapkan huruf na, nempel ke atas, dilepas lidahnya ke bawah, tempelkan lagi, baru dia ada dua huruf. Tapi ini tidak, lidahnya tidak terlepas, nempel tekan, sehingga dia tetap satu huruf. Ya, jadi seperti itu, seolah-olah dia ada dua huruf. Ya, kita mengucapkan dua huruf n, tapi lidahnya tidak terlepas dari langit-langit atas, seperti itu. Kita coba ya praktikan. Ada yang mau mencoba bacaan ininya, apa namanya, izharnya, dan nanti dikoreksi oleh Ustaz Agus. Surah apa saja atau bacaan apa saja terserah, boleh, yang di sana mengandung hukum izhar. Ya. Ada yang mau coba? Boleh raise hand atau boleh langsung buka kameranya, bacakan bacaan izhar. Nggak mesti satu ayat ya. Contohnya saja, contoh kalimat man amana gitu, atau kalimat-kalimat yang lain juga boleh. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ada yang ingin mencoba mungkin? Min ghairi. Diulang lagi, Ananda Oksal. Min ghairi. Sekali lagi. Min ghairi. Oke. Lumayan ya, sudah cukup bagus. Tidak terlalu tertekan. Ada lagi yang ingin mencoba? Baik, cukup ya. Sepertinya sudah jelas ya cara membaca izhar. Jadi setelah ini jangan ada lagi yang membaca izharnya dia terlalu ditekan atau menjadi naber ya, karena izhar itu sifatnya adalah tawasut ya, bukan naber atau bukan siddah. Oke, mungkin kita satu ini lagi ya, satu bait lagi ya, karena waktunya sudah hampir jam 6 ya, 15 menit lagi. Satu bait lagi kita lanjutkan ya, bait kedua. Ulangi setelah Ustaz Agus bacanya setengah ini dulu ya. Boleh dibuka mic-nya. Ulangi setelah hitungan ketiga. Watsani idghamun bi sittatin atat. 1 2 3. Fi yarmuluna indahum qad sabatat. 1 2 3. Kita coba dari ujung ke ujung. Bait yang ini. Watsani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat. 1 2 3.
Khair ya. Baik. Watsani idghamun, yang kedua dari hukum-hukum nun sukun dan tanwin, idghamun adalah idgham ya. Bisittatin atats, yang memiliki 6 huruf ya. Atats terkumpul dalam kata ya fi yarmuluna. Ya, ini rumus nih. Ini harus apa namanya dihafalkan. Ya, ini rumus. Jadi kalau di matematika ini seperti rumus. Kalau izhar tadi rumusnya adalah hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya mana dalilnya izhar ya, itu tadi bisa kita jawab hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u ya. Atau kalau yang kedua ini adalah rumus daripada idgham ya. Yang kedua idgham. Mana rumusnya idgham? Yarmuluna ya, yarmuluna, yarmuluna. Kenapa? Ya. Ini supaya kita lebih mudah menghafalkan apa namanya? Huruf-huruf idgham ya. Jadi yarmuluna ini terkumpul dalam kalimat ini semua huruf-huruf idgham, baik itu idgham bi gunnah maupun idgham bila gunnah ya. Idgham bi gunnah maupun bila gunnah terkumpul dalam kalimat ini. Yarmuluna ya, ro, mim, lam, wawu dan juga nun. Ya, di sini terkumpul huruf-huruf idgham, baik yang bi gunnah maupun yang bila gunnah. Ya. Ma makna idgham? Ya, apa artinya idgham? Ya, insyaallah kita semua sudah tahu ya. Idgham itu artinya udkhul, masuk. Ya. Idgham itu artinya masuk. Jadi cara membaca idgham adalah memasukkan ya huruf nun sukun ke dalam huruf-huruf ini, yarmuluna ini. Ya, memasukkan huruf-huruf nun sukun ke dalam huruf-huruf yarmuluna. Ya. Dan nanti caranya berbeda ya antara setiap idgham yang dari 6 huruf ini. Karena nanti ada yang kamil ya, ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Idghamnya berbeda ya cara membacanya. Kalau misalnya dia bertemunya dengan huruf-huruf idgham yang lam dan ro, maka idghamnya dia sempurna. Tapi kalau misalnya bertemu dengan huruf-huruf idghamnya ya, nun, mim, waw, itu idghamnya dia tidak sempurna. Ya. Artinya nun sukunnya itu dia samar ya, seperti itu. Nanti dijelaskan lebih lanjut bagaimana cara membacanya. Kita lihat apakah masih ada bait berikutnya. Ya, sudah jam 17.49 atau 17.50 ya. Maka kita cukupkan pembahasan kita sampai di idgham ya. Yaitu tentang masuk dan rumus-rumus idgham ya. Sehingga kita pelajari hari ini ada 2 hukum. Yang pertama al-izhar ya, artinya jelas. Kemudian huruf-huruf izhar tadi ada 6, yaitu huruf-huruf yang ada di tenggorokan atau huruf halqi ya. Kemudian yang kedua kita belajar idgham dan kita belajar rumus daripada idgham yarmuluna ya. Maka Ustaz Agus sangat menyarankan kalian bisa memiliki bukunya, beli di mana saja dan kalian hafalkan ya bagian-bagian yang terpenting. Lebih bagus lagi hafalkan seluruh matan daripada Tuhfatul Atfal ini ya. Dan insya Allah Ustaz Agus yakin coba lihat di antara peserta ini ada yang sudah hafal ya.
Kalau Ustaz Agus lihat ini, iya ada ya, ada yang sudah hafal matan Tuhfatul Atfal ya seperti itu. Dihafalkan itu lebih bagus ya, karena di situ adalah dalil-dalil tentang ilmu tajwid. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengetahui dalil-dalil ilmu tajwid, maka insya Allah di kitab Tuhfatul Atfal ini ada sebahagiannya seperti itu. Mungkin itu saja yang disampaikan, yang bisa disampaikan oleh Ustaz Agus kepada hadirin semua. Insya Allah kita akan melanjutkan lebih rinci tentang idgham ini pada pertemuan yang akan datang, dan kita akan habiskan insya Allah jika waktunya cukup pada pertemuan berikutnya tentang hukum-hukum idgham yang dua berikutnya juga ya, ada ikhfa dan juga ada iklab yang belum sempat kita bahas. Mungkin itu saja dari Ustaz Agus. Ada yang ingin dipertanyakan oleh Ananda Soleh Soleha semuanya ataupun hadirin semua, silakan jika ada yang mau bertanya. Tidak ada, cukup ya. Jika tidak ada yang bertanya, Ustaz Agus yang nanya. Tidak ada yang mau bertanya ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, boleh Ustaz Agus yang nanya ya. Akun atas nama siapa ini? Yang aktif ya kameranya ya. Kiki Rifai. Boleh Kiki dibuka ininya apa? Mic-nya. Ada Kiki Rifai? Oke, mungkin agak jaringannya agak ini ya. Ada yang tahu huruf-huruf izhar halki itu ada berapa dan bisa menyebutkan? Silakan. Aku. Aldisha Kamelia Az-Zahra, silakan. Ada 6. Sebutkan. Hamzah, ha, ain, ha, kho, dan ro. Sekali lagi. Hamzah, ha, ain, ghain, kho. Oke, ahsanti, bagus ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, ada yang hafal tadi rumus daripada huruf-huruf idgham? Yarmuluna. Oke, ahsantum ya. Yarmuluna ya. Dua itu jadi poin utama pembelajaran kita hari ini ya. Rumus-rumus daripada huruf izhar dan rumus-rumus daripada huruf-huruf idgham ya. Itu hamzun fahaun summa ain ha umum halatani summa ghainun kha'u dan yarmuluna itu harus menjadi catatan penting pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu 2 ya. Hukum idgham diberi jelas lagi, ikhfa dan juga iqlab. Baiklah, mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa khatmil Quran. Allahumma warhamna bil Qur'an waj'al lana Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Wah. Terima kasih Pak Ustadz.